Balik lagi di stand up bola raga. Hehehe. Padahal yang dapat insentif tambahan itu ada Yuasa itu kan talent-talentnya ya, bukan para penonton, bukan para karyawan, tapi gua hargai semangatnya dan mudah-mudahan nanti juga ada bonus-bonus dari Yuasa ya. Komentator olahraga sekarang itu bebannya lebih berat ya. Jadi kalau sampai dia tidak nego budget duluan dengan beban yang lebih berat ini ya salah sendiri ya. Karena memang ini akan menentukan resiko pekerjaannya komentator olahraga, apalagi komentator bola sekarang. Kenapa? Karena keresahan, lagi-lagi keresahan. Gue daripada marah-marah mendingan keresahan itu diungkapkan dalam stand up bola raga aja. Sehingga semuanya itu bisa tetap dalam koridor komedi ya, kalau kata Marcel. Jadi beratnya kenapa? Sekarang komentator olahraga atau komentator sepak bola itu dengan tidak ada penonton di lapangan, dia bukan hanya mengomentatori olahraga tetapi juga yang pertama dia sekarang menjadi orator ya. Karena kalau orator itu selalu bersemangat, berapi-api, menggunakan retorika yang sesuai dengan koridor yang ada, dibuat menjadi hiperbolik. Yang pada saat membawa bola itu masih di tengah lapangan pertandingan atau di daerah pertahanannya sendiri, tapi dia harus sebagai orator. Kim Jeffrey Kurniawan memberikan kepada Haryono, kebalikan lagi kita saksikan kepada Rahmat Irianto. Rahmat Irianto diajukan kembali kepada penjaga gawang Made Wiryawan. Dan apa yang terjadi? Ya ampun! Masih kita lihat memberikan umpan ke sebelah kanan, itu adalah pergerakan di daerahnya sendiri tanpa sampai ke tengah lapangan dan tanpa sampai ke depan, tapi harus begitu karena tidak ada penonton. Jadi kalau misalnya nggak ada penonton, ternyata gue kan kalau denger di studio nih, gue kasih bocoran ya, kan ada suara penonton yang dibikin audio tuh. Nah di studio itu bisa minta gedein, jadi tetap di kita tuh suara penontonnya tuh kenceng. Jadi kita bisa lebih kenceng lagi suaranya daripada suara penonton. Tapi pada saat gue lihat rekaman ulangnya, ternyata suara penonton itu segitu-segitu aja. Tidak seperti gue di studio. Jadi ketika gue kencengin suara gue, yang gue denger di rekamannya itu suara gue yang kenceng banget. Suara penontonnya tetap segitu-segitu aja. Dan ketika gue kencengin suara penontonnya, suara gue ikut lebih gede lagi. Dan apa yang terjadi? Ya ampun, masih di tengah. Problemnya katanya, bang yang objektif aja lah bang. Kalau bola emang masih di belakang, jangan kenceng suaranya, kan gak sesuai. Tapi kalau dari pihak TV, Len ini gak ada penonton, lu harus kenceng, lu harus semangat, lu harus tetap memberikan sesuatu yang berbeda kepada para penonton yang hadir. Ada tuh dualisme yang terjadi kan. Makanya gue gak lagi jadi komentator, tapi jadi orator. Dan lu bayangin, kalau akhirnya dia tidak kencengin, dia akan mute. Nah kalau dia akan mute, maka pada saat terjadi gol, lu inget ya tadi ya, pada saat di daerah pertahanan sendiri, ya apa yang terjadi? Umpan, ya masih di daerah pertahanan sendiri, dia udah kesel, dia mute. Tep. Begitu striker mau ngegolin ya kan, Patrice Wanggai karena gue diem, kan udah di mute. Jadi lu bayangin tanpa komentator yang berteriak-teriak, terus lu ngambek karena katanya gua itu terlalu lebay dan terlalu berisik, ya udah lu mute aja. Nah lu lihat dah tuh, Charlie Chaplin itu ada karena dulu dia memang gerakan lucunya itu tanpa suara, tapi tidak ada dalam sejarah sepak bola ataupun olahraga lain yang tanpa komentator. Lu boleh cek dari tahun kapan, semua pasti komentator. Bahkan Deddy Corbuzier pun membuat terobosan kan, karena si Dewa Kipas itu main sama GM General Manager. Kalau kata si Apip itu tetap pakai komentator. Ya kan, bidak kuda mengarahkan kepada raja, skakmat, mampus lu, mampus lu, mampus. Enggak gitu. Deddy Corbuzier nggak perlu begitu, udah 7 juta viewernya ya. Coba dia pakai gue, 14 juta penontonnya. Kenapa dia pakai yang malah biasa ya kan? Dedi hebat sih emang. Kalau bisa lu kan bantuin Gilang balikin videonya, balikin video kita juga dong. Kita udah balik nih akunnya tapi videonya belum balik. Kata Gilang minta bantuan loh. Itu baru yang pertama guys. Yang kedua, komentator bola itu juga sekarang sebagai Dewan Komisi Wasit. Ya,
Kenapa gue bilang sebagai Dewan Komisi Wasit? Karena ketika terjadi sebuah pelanggaran di kotak penalti dan ternyata itu tidak penalti, komen netizen bilang apa? Bang, harusnya lu udah lihat tayangan ulangnya. Itu harusnya penalti bang. Lu sebagai komentator harusnya menyuarakan bahwa keputusan wasit itu salah bang. Itu harusnya penalti. Kalau nggak begitu abang itu berat sebelah. Komisi wasit abis wasit salah aja nggak ada komentar apa-apa besoknya di media. Masa gua jadi Dewan Komisi Wasit? Atau sebaliknya, ketika terjadi tendangan penalti, apa yang terjadi dan penalti? Bang, itu tidak penalti, itu penalti goib bang. Tidak ada sentuhan di situ. Abang harusnya bisa objektif, abang harusnya bisa menyuarakan, abang harusnya bisa adil bang. Abang tidak diam aja, abang tidak cuekin aja. Abang pasti karena itu teman-temannya abang main bola, makanya abang diam aja kan? Lah, wasit yang udah pakai teknologi VAR aja, kadang kita bingung VAR-nya. Bola kena tangan sama tangan kena bola. Yang wasit yang A bilang penalti, wasit yang B nggak penalti. Padahal udah pakai VAR. Lah gua ini siapa? Gua ini komentator yang menjadi orator tapi diminta untuk menjadi Dewan Komisi Wasit. Untuk menyatakan bahwa itu penalti. Terus kalau gua bilang itu penalti atau tidak penalti, emang berubah keputusannya? Emang wasit itu pakai alat telekomunikasi supaya dengerin apa komentator? Komentator itu bilang katanya lu nggak penalti loh. Lu jangan penalti ya. Emang lu kira kalau gue bilang itu harusnya tidak penalti, berubah tuh wasit keputusan. Tadi si Valen bilang nggak penalti, lu jangan penalti, nanti dimarahin sama netizen. Lu salah sangka kan, alat komunikasi wasit itu dengan wasit-wasitnya yang ngobrol, bukan dengan komentator. Lu kira dengan komentator yang ngomong keputusannya jadi berubah, lu ada-ada aja. Dan lu bayangkan ketika akhirnya gue penuhi tuh keinginan lu ya, iya memang itu harusnya penalti. Berarti yang gue akhirnya salahin keputusan wasit, fans tim yang dia bela, bully gue balik kan, lu ternyata berat sebelah bang, itu kan emang penalti. Gue harus gimana dong? Ketika gue bilang gak penalti, yang fans yang A bilang gue berat sebelah. Ketika gue bilang itu harusnya penalti, fans yang satu lagi berat sebelah. Capek ya jadi komentator itu ya. Yang ketiga, kita juga harus menjadi komisi penyiaran. Bang, lu gak denger tuh, ada chance rasis bang, ada chance rasis waktu pertandingan itu bang, ada kata-kata saja, kenapa lu diem aja? Gara-gara lu fans itu ya, gara-gara lu pendukung itu ya, gara-gara lu temenan sama itu ya. Lah, gua lagi yang kena. Gua aja kagak denger apa-apa. Terus lu berharap gue jadi Komisi Penyiaran Indonesia atau jadi Dewan Panpel? Gua harus ikut, ya ayo itu audionya tolong disopanin lagi ya lagunya ya. Ayo itu lagunya tolong di stop ya, kalau enggak saya nggak siaran lagi ya. Lu bayangin gua udah nggak kerja 1,5 tahun, terus gua belaga-belaga kayak begitu, gua nggak dapat kerjaan lagi. Emang lu mau nanggung duit gua? Itu kan serba salah ya. Dan akhirnya kan salah tuh. Ternyata kan itu diedit sama orang. Kejadian itu nggak ada tuh, yang awalnya marah-marah minta maaf sama gua nggak ada tuh. Pura-pura nggak tahu aja. Itu ibaratnya pas lagi lu salah lu gini. Lu pura-pura bego aja gitu, pura-pura budek, pura-pura nggak bisa ngeliat gitu kan. Orang ngaco bener. Nah karena jadi kepanjangan, tapi beat gue belum selesai, bodo amat ya. Gue lanjutin karena ini keresahan gue. Selain itu, komentator sekarang juga jadi harus juru kampanye atau jurkam. Kenapa? Karena setiap campaign yang ada di stadion harus gue sebut ketika disorot kamera. Dukung dari rumah, nonton dari rumah, jangan berkerumun. Nonton bola di rumah saja, ya kan? Jurkam, ya kan? Jurkam juga harus gue lakukan. Lagi seru ngomong, ya tadi kita lihat sebuah peluang yang luar biasa. Nonton dari rumah, dukung dari rumah. Karena tadinya peluang besar, tiba-tiba dikasih kamera itu, dukung dari rumah, ya kan? Sebagai jurkam gue harus tetap memenuhi keinginan TV dong, ya. Jadi kalau lu bilang, bang, lu lagi orang peluang besar begitu, tiba-tiba lu ngomong dukung dari rumah, lu tuh nggak penting, lu tuh nggak profesional. Bukan nggak profesional, di kuping gue pada teriak-teriak, itu baca kampanyenya tuh, baca hashtagnya, kan gue jadi jurkam juga kan. Dan gue juga harus jadi panpel. Kenapa? Begitu tiba-tiba di syuting bola lagi disemprotin disinfektan, ya pertandingan ini sudah memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Bola saja yang keluar lapangan dipegang oleh ball boy, disemprot disinfektan dengan tangan menggunakan sarung tangan dengan lap yang memang sangat steril, sehingga membuat pertandingan ini sudah memenuhi protokol kesehatan yang ketat pemirsa. Jadi lu bayangkan, gue sebagai orator, gue sebagai dewan penyiar komisi penyiaran, gue sebagai dewan pengawas wasit, gue sebagai juru kampanye, dan gue juga sebagai panpel pertandingan ya.
Dan yang paling berat ini yang terakhir, janji ini beat gue yang terakhir ya. Gue juga sebagai figur yang diharapkan bisa untuk menjadi pesaing Aldi Baren dan Andin ya. Tahu nggak Aldi Baren dan Andin? Bohong kalau kalian nggak tahu. Ya itu adalah sebuah sinetron yang ada nonbarnya. Sebuah sinetron yang share-nya bisa selalu 45 sampai dengan 50. Di jam yang sama tayang. Pertandingan Persija lawan Bayangkara yang kurang dramatis, kurang seru apa? Masih sepertiga penontonnya daripada penontonnya si Aldi Baren dan juga si Andin yang dimainkan oleh Amanda Manopo, pacarnya Billy yang setelah main di Ikatan Cinta itu kayaknya putus sama Billy. Ya. Karena udah gak perlu lagi dong Billy. Aku udah punya kopi luwak, aku udah punya tolak angin linu, aku udah punya Shopee. Billy itu siapa? Hanyalah pemain SFC yang coba masuk Rans Cilegon FC. Billy bisa dong main bola juga, gue yang promosiin waktu itu. Juggling mulai diketahui. Tapi karena Billy sehingga Raffi masuk ke SFC, karena Raffi kita SFC punya penjelmaan menjadi klub profesional namanya Rans Cilegon FC ya. Ya. Jadi bebannya berat pemirsa. Jadi kalau kalian semua mau bully gua seperti yang udah gua post di IG gua udah gak peduli sekarang. Lu tuh masih sepertiganya penonton sinetron yang the power of emak-emak. Jadi selama emak-emak belum protes cara gua membawakan acara, gua tidak akan bergeming sedikit pun, gua tidak akan berpengaruh sedikit pun, gua gak akan goyah sedikit pun, gua gak akan gentar sedikit pun. Yang bikin gua gentar adalah kalau emak-emak udah ngomentarin gua, maka gua akan menyakiti 45% penonton TV Indonesia. Kalau cuma 13-15% penonton Indonesia yang marah-marah sama gue, buat apa gue dengerin kalian? Kalau kalian gak setuju dengan gue, buktiin Piala Presiden sekarang, lu buktiin, lu bisa lebih dari ikatan-ikatan itu. Gue akan dengerin komen-komen lu, gue akan ikutin komen-komen lu, gue akan sembah sujud sama lu. Kalau lu bisa, buktiin tuh penonton bola, lu gak ada militansinya apa-apa sekarang sama penonton-penonton ikatan-ikatan itu guys. Karena penonton bola yang sesungguhnya adalah penonton yang bisa menyingkirkan film-film yang lain dan membuat khawatir ketika tayangan bola naik. Tetapi sekarang tayangan bola gentar dengan sinetron-sinetron itu. Bahkan ketika gue viral di tahun 2013, share-nya itu 70 penonton sepak bola Indonesia. Sekarang pada kemana? Sekarang semua nonton sinetron karena kebanyakan di rumah gue pikir ya. Oke, cukup. Luar biasa ya bagaimana passion gue untuk mengatakan kalau lu bayangkan nih, satu scene yang paling lagi jadi favorit adalah ketika Amanda tidak jadi diceraikan oleh Aldi Baren ya. Dan lu bayangkan gak? Kalau akhirnya gua frustrasi dengan kalian, gua akhirnya mengajukan diri sebagai komentator film ya kan. Pemirsa, kita lihat Aldi Baren hari ini rencananya akan menceraikan seorang Amanda Manopo. Apakah dia jadi lakukan? Ya, dia saat ini sedang mengatakan kepada dia sedang menyatakan, dia sedang melihat matanya, dia sedang melihat wajahnya. Dan kita lihat pemirsa di angle berbeda bagaimana seorang Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo, dia juga mulai menggunakan ekspresi yang ketakutan, dia mulai menggunakan ekspresi yang sedih, dia mulai menggunakan ekspresi yang putus asa. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita dengarkan kata-kata Aldi Baren berikut ini. Pemirsa, apa yang terjadi? Dan ya ampun, ternyata tidak jadi diceraikan, tidak jadi mengajukan gugatan cerai. Mereka berdamai, mereka menyatu sesuai dengan keinginan kalian. Iya. Lu bayangin tuh kalau ikatan-ikatan itu dikomentatorin sama gua kan. Apa gua mending kesana aja daripada komentatorin bola. Mumpung lagi viral. Itulah keresahan gua. Makanya ayo dari rumah kalian dukung terus Piala Menpora 2021. Buktikan penonton bola itu militan, buktikan pendukung bola itu juga luar biasa. Dan pendukung militan dan juga penonton bola itu seperti juga para pencinta Yuasa ya, yang memang saat ini orang dari rumah menjaga diri, menjaga keluarga, tetapi urusan mobil kita, urusan kendaraan kita biar Yuasa aja yang jaga. Selain kalian nonton bola di rumah, mobil kalian gak dipanasin, mulai rajin dipanasin dan mulai yakin ada Yuasa yang menjaga. Mobil itu tetap aman, kalian pilih Yuasa maintenance free, bebas perawatan, anti bocor, memiliki special filter. Makanya download Yuasa app di App Store dan Google Play. Yuasa maintenance free, feel the freedom. Yuasa, let's rock your battery. Dan salah satu yang membuli gue adalah waktu itu fansnya Semen Padang yang mengatakan Valen di blacklist aja dari rumah makan Padang. Sementara gue kalau ke Padang mencari apakah ada rumah makan Padang di Padang. Seperti gue mencari ada warung Tegal di Tegal. Saat gue datang ke sana, guys,
ternyata kalian hanya segelintir yang membenci gua. Karena waktu gua datang ke Semen Padang di stadion sana, ternyata di Stadion Agus Salim, di setiap tribun meminta gua untuk bernyanyi, untuk berdiri di atas bersama dengan Capo dan menyanyikan lagu penonton Indonesia supaya bersatu. Jadi sekali lagi gua tidak akan bergeming, karena gua yakin banyak penonton bola yang tahu bahwa gua tidak berat sebelah, bahwa gua hanya memihak kalau tim nasional Indonesia yang bertanding. Kenapa gua harus ngomong Semen Padang? Karena seseorang yang akan tampil nanti bersama dengan Oki adalah seseorang yang dikenal dengan nuansanya yang Minang, ya. Untuk itu kita akan berikan kesempatan berikut ini kepada Oki dan juga kesempatan pertama kepada Rin Hermana di Stand Up Olahraga. Kembali lagi di Stand Up Olahraga. Bro, tenang. Itu berlebihan. Itu berlebihan. Saya cuma bilang dukung saya, tertawa, tapi sewajarnya, jangan seperti itu. Itu namanya telat, Bang Fu. Udah gila Bang ya. Jadi sebelum memulai Stand Up Olahraga malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kami dari tim Stand Up Olahraga beserta Jebret Media TV mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya ibu mertua dari CEO kita. Semoga amal ibadah mendiang diterima di sisi Tuhan. Amin ya robbal alamin. Dan yang satu lagi, kenapa penampilan saya seperti ini? Karena sebentar lagi kita menjalani ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk seluruh umat muslim di dunia. Semoga Ramadan tahun ini menjadi berkah buat kita semua dan corona segera sirna. Saatnya kita mulai Stand Up Olahraga yang sungguh sangat spesial karena selalu ditemani oleh Yuasa. Lihat nih, saya punya jaket seperti ini. Keren bukan? Kalau kalian tertarik, kalian cukup mengikuti kuis yang ada di akun Jebret Media. Jangan pergi kau Bang, orang lagi ngomong. Kalau kalian ingin jaket bagus seperti ini, kalian cukup mengikuti kuis di akun Jebret Media yang memposting tentang episode kali ini. Bukan cuma jaket, kalian juga bisa mendapatkan helm keren seperti di bawah ini. Terima kasih Yuasa. Yuasa, let's rock your bedroom. Cair. Terima kasih Bang Valen tadi sudah membuka dengan sangat baik. Dan saya juga tidak mau ketinggalan. Kali ini karena bintang tamunya adalah pecinta klub sepak bola di Liga Indonesia, aku mau ngebahas sepak bola Indonesia yang sedang menuju bisnis yang sangat baik gitu. Bener, Persis Solo dibeli oleh Kaisang. Bener kan? Dulu sebelumnya sudah ada Abdi Sleng yang yang mengakuisisi Celebes FC. Baru-baru ini Raffi Ahmad membeli saham Cilegon United dan mengganti namanya menjadi Rans Cilegon United. Kalau di TV nanti disingkat RCU. Ya kalau di TV kan gitu dia, RCU versus ini Rans Cilegon United gitu. Nah faktanya investasi di klub itu nilainya 300 miliar. Itu bisa untuk seluruh klub Liga 2. Bahkan untuk Liga juga bisa. Raffi Ahmad ngapain gue beli Cilegon? Mending gue buat Liga sendiri. Kalau segitu duitnya. Iya kan? 300 miliar bro. Kalau dibeliin Pogba, goblok semua. Kalau dibeliin Pogba, goblok semua satu tim. Tapi bener kan? Tapi aku nggak takut ngomong gini depan Bang Fuad karena Bang Fuad juga nggak suka Pogba kan? Benar. Makanya saya berani ngomong kayak gitu. Kalau dibelikan Pogba semua, wah nggak bisa main timnya. Sibuk potong rambut aja. Karena tapi ini aku lihat ya, Raffi Ahmad benar-benar serius menangani Cilegon United. Terbukti dengan pada saat launching dia meluncing logo klub. Logo klubnya itu keren sekali, burung phoenix. Itu terlihat kalau dia memang serius ingin membangun tim ini jadi tim yang disegani.
Kalau dia bercanda beli tim ini, bisa aja kan logo timnya diganti sama foto Mary manajernya. Bisa kan? Tapi Raffi tidak melakukannya. Dia memasang foto Phoenix biar keren gitu. Dan aku yakin Raffi ini benar-benar pengen Cilegon United jadi tim yang disegani. Terbukti dia merekrut pelatih Bambang Nurdiansah. Manajernya Hamka Hamzah yang sudah malang melintang di Liga Indonesia. Tapi aku pesanin untuk Arafi. Arafi cukup menjadi pemilik. Jangan campur tangan dalam hal manajemen. Apalagi strategi pelatih. Jangan mentang-mentang Arafi yang punya, suka-suka hati. Nanti liga lagi mulai, pertandingan main, babak kedua, semua ganti. Arafi main, strikernya Billy, gelandangnya Rizky Bilar, sayap kanannya Putra PS Store. Habis pertandingan ngasih giveaway HP. Apalagi mainnya hari Jumat. Ada hashtagnya, Jumat Berkah. Tapi aku yakin Cilegon United ini banyak sponsor yang mau masuk nanti. Banyak, saking banyaknya bingung nih naruh sponsor. Di sini, semua di belakang. Saking nggak muatnya ada tulisan swipe up. Pas dibuka bajunya memang masih ada sponsor di badan-badan. Bener kan? Tapi ada kekhawatiranku, bener ada kekhawatiranku. Arafi ini kan kita tahu dia sekarang ya konten kreator lah. Banyak vlog-vlognya. Aku takut nanti pas lagi liga, pertandingan, dia masuk ke ruang ganti, dia ngevlog. Kalau cuma ngevlog nggak masalah. Yang jadi masalah di uploadnya di YouTube Rans. Pertandingan pertama menang, pertandingan kedua menang Cilegon. Pertandingan ketiga, keempat, kelima kok kalah. Ditelusuri, rupanya yang diuploadnya strategi pelatih. Ketahuan. Kan ketahuan jadinya strategi pelatih diuploadnya ke konten YouTube-nya. Pemain lawan pun komen di situ. Bang, gak ada giveaway bang. Tapi maksudnya aku seneng, ini pasti Liga Indonesia bakal punya persaingan ketat nih. Ada Kaesang yang mau membangun Persis Solo, ada Rans juga, PSMS Medan dipegang itulah itu. Tapi PSMS Medan timnya bagus-bagus, bener aku. Enggak. Iya, ini maksudnya, ini satu lagi nih, maksudnya aku kasih tahu juga ke Arafi. Kita tahu semua Arafi ini adalah seorang entertain sejati. Tapi Cilegon United ini adalah klub profesional. Boleh dibuat jadi entertain tapi jangan terlalu. Contohnya jangan sampai meluncing pemain nanti di acara Facebooker. Ada striker, gelandang, ada kiper, di depannya Bang Sapri. Bawa bedak. Masa air. Masa air. Dikasih bedak. Kayaknya masih ada materiku tapi minggu depan aja ya. Selalu seperti itu aku ya. Aku kenapa ngomongin Liga Indonesia? Karena ini bintang tamu yang datang. Wah gila. Aku pernah bilang sama kalian semua, kalau bintang tamu yang datang tidak ngerti bola, sudah pasti stand up-nya lucu. Bener kan? Nah kali ini dia udahlah ngerti bola, stand up-nya lucu lagi. Ini adalah teknik membusukkan kawan, teman-teman. Kalau seandainya dia tidak lucu berarti mentalnya kena. Kita tahu dia ini punya jam terbang tinggi lah untuk jadi komik di stand up Indonesia, bener. Saya kenapa pakai baju ini? Karena komika ini asalnya dari Padang. Padang Sidempuan. Bukan ya? Padang Sidempuan sana bro, Medan. Ini Padang, dari Sumatera Barat. Sudah tidak usah kita tunggu lama-lama, langsung saja kita panggil. Ini dia, Rin Hermana. Bro. Oh, listrik mati. Get
the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Oh bro, beban. Tiba-tiba biasanya memang orang kalau misalnya nggak ngerti bola, stand up-nya lucu. Bener. Atau yang stand up-nya lucu tapi dia Nggak ngerti bola. nggak ngerti bola. Nah saya ini berada di tengah-tengahnya ini. Ngerti bola nggak terlalu, stand up-nya ya tengah-tengah juga. Kasih ekspektasi aja dulu. beban. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama gue Rin Hermana ya. Tapi sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak untuk stand up olahraga dan Oki Rengga. Karena sudah mengajak saya main di acara ini. Tepuk tangan dulu dong buat acara ini dong, Baru keren. dia yang terima kasih untuk Mantap. pertama kalinya. Terima kasih. Yang penting diundang dulu ya, lucu bulakannya. Jadi, ya saya mau cerita dulu nih. Kemarin itu sebelum datang ke sini, saya ketemu sama Oki Rengga di acara Bang David Nurbianto. Iya. Iya kan? Terus si Oki bilang kalau di stand up bola itu ada challenge. Nah Oki bilang gini nih, Erin, jadi stand up bola itu ada challenge-nya. Kalau videomu di episode berikutnya, viewernya lebih banyak daripada episode ini, kau dapat bonus 5 juta. Terus Oki bilang, makanya di stand up ini tipis-tipis aja. Biar nanti di episode berikutnya kau kasih yang bagus-bagus. Itu kata Oki Rengga. Jangan kau busukkan aku. Ya. Bro, gara-gara kau bilang begitu bro, aku nulis materi ini dilema bang. Jujur, aku mau 5 jutanya. Tapi takutnya kalau aku kasih tipis-tipis, besoknya nggak diundang lagi. Iya kan? Betul. Maksudnya kita pakai logika acara aja nih. Kalau bintang tamu ngasih yang tipis banget, ya, nggak ada yang nonton. Pasti Bang Valen curiga nih, kayaknya nggak usarin lagi nih, udah aja. Video itu take down. Anggap Rin nggak pernah tampil di stand up bola gitu. Takutnya seperti itu. Jadi Ki, tolonglah. Ya. Pandemi ini. Job sepi. Dikira di sini dibayar. Aduh. Di sini bayaran mengandalkan challenge. Nggak apa-apa, biar makku yakin aku di rantau kerja. Iya. Itu aja dulu memang. Aduh. Tapi benar kawan-kawan, saya ini dari Padang ya. Dan saya itu memang dibilang fanatik enggak juga, tapi saya suka klub Semen Padang. Saya itu sudah nonton Semen Padang waktu kecil. Dan waktu kecil itu kita nggak pernah bayar tiket untuk masuk. Kita masuknya kucing-kucingan. Caranya dengan pegang baju orang dewasa. Pegang baju orang dewasa, kita pura-pura anaknya masuk. Iya. Harus baju orang dewasa nih, soalnya waktu itu teman saya nggak bisa masuk. Karena dia pegang baju sendiri. Tolong, dia masuk bang. Pegang baju ini bang. Tapi ya saya itu benar-benar jadi fans Semen Padang itu waktu SMA doang. Wah kalau di SMA itu saya, wah Semen Padang di hatiku, Garuda di jantungku, nasi Padang di lambungku. Tapi serius, saya saking fanatiknya, jadi waktu itu pertandingan Semen Padang, di Padang hujan lebat. Lapangan banjir, pemain kembali ke ruang tunggu, semua penonton bubar. Saya tetap di sana, nonton. Karena dari rumah udah niat, saya nonton Semen Padang sampai habis, saya nonton Semen Padang. Karena jujur saya tuh sayang sama uang tiketnya. Mahal Ki waktu itu Ki. Iya. Udah nipu keluarga aku. Udah gitu HP-nya basah lagi, bodoh amat, aduh basah HP. Orang nelpon kayak tenggelam, blub gitu. Basah. Dan waktu SMA itu saya tuh suka konvoy dari Wisma Atletnya sampai ke stadion. Karena rumah saya itu dekat dengan Wisma Atlet Semen Padang. Cuman masalahnya kalau ikutan konvoy, saya tuh suka ketinggalan.
Karena kan kalau pakai bis pemain itu ada ini polisi yang buka jalan. Jadi urutannya itu polisi, bis pemain, supporter. Nah saya di sini nih, di ujung nih. Jauh banget Ki, ketinggalan Ki. Karena waktu itu motor saya itu Astrea kawan-kawan. Kecepatannya tuh udah mentok di 40 km. 40 km tuh udah mentok. Kalau dipaksain kepalanya getar. Dipaksain lagi bodinya lepas. Dipaksain lagi knalpot lepas sampai stadion kayak bawa sepeda. Sedih. Mungkin itu dulu karena Astrea aku akinya biasa aja gitu. Iya. Coba kalau dulu saya Astranya sudah pakai aki Yuasa. Lampu stadion itu listriknya dari motor saya pasti. Aduh. Masuk iklan satu nggak apa-apa. Bagus. Orang Padang cinta Yuasa. Penjilat sponsor enak banget. Aduh, tapi ini saya mau klarifikasi nih sebenarnya. Saya ini suka main bola, tapi nggak ngerti strategi, teknik, istilah-istilah sepak bola tuh nggak ngerti sama sekali bang. Jadi saya tuh memang suka main bola, ya udah main bola aja gitu. Makanya saya tuh nggak suka kalau main fun football, tapi udah nggak fun. Biasanya kalau sebelum main itu ada strategi lah, Rin nanti kamu tuh pressing, marking sing tuh, lu ini ya tuh pressing crossing ini. Rin, nanti lu marking ya. Jota gua marking apa spidol? Apa marking? Istilahnya apa nih marking? Nggak ngerti sama sekali kan. Makanya saya tuh kesal sama orang ya yang merasa sok jago kalau teori sepak bolanya tuh udah tinggi banget Ki. Iya kan? Kalau misalnya dia bahas, ini ya pressing, ini crossing, ini pas di lapangan dia kayak orang pusing. Pernah kan orang yang paham teori banget? Iya, di luar dia kayak paham banget bola kan, pas di lapangan nggak ada gitu. Kalian pernah lihat Apip Sapi main bola nggak? Pernah lihat Apip Sapi main bola nggak? Kita pernah main bareng ya? Pernah main bareng ya? Jadi Apip Sapi kalau di pinggir lapangan itu, wah teknik strategi bla 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 bla. Pas di lapangan, lo. Kok kayak gitu Apip dia gitu. Di luar strategi. Aduh. Iya saya. Maksudnya main bola saya tuh udah biasa aja, strategi itu nggak ngerti Ki. Tapi ya saya tuh kan sering main bola nih. Saya tuh suka merhatiin teman-teman yang kalau main bola tuh ngelakuin tingkat-tingkat aneh. Saya tuh paling heran kalau misalnya lihat orang main bola, pas bola berada di kakinya, tangannya tiba-tiba bengkok. Iya. Nggak tahu, padahal kalau sendiri aja nggak apa-apa tuh. Pas dapat bola tiba-tiba kayak bengkok gitu. Gak tahu kenapa tiba-tiba kayak gitu. Dan paling kesalnya lagi kalau si orang ini merasa paling jago. Dia merasa paling jago, padahal kalau kita lihat dia kayak ayam jago. Iya, pas dioper bola dia kayak emang kayak gitu dia tuh. Kenapa? Ini saya curiganya ya tuh kawan-kawan. Ini saya curiganya mungkin dia emang fobia bola. Jadi apapun kegiatannya kalau kita kasih bola tangannya otomatis bengkok. Lagi makan kita kasih bola, bengkok gitu ya. Terus sekarang ini kan saya lagi rajin nih main bola nih. Di mana-mana main bola, terus ada foto, video. Iya. Ditonton lah semuanya bagus-bagus, fotonya, videonya pas ditonton ternyata tangan saya juga bengkok. Udah segitu aja, terima kasih. Terima kasih. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Aduh. Terima kasih. Tepuk tangan buat Rin Hermana. Wih. Gila. Jauh-jauh datang dari Padang cuma dapat uang transport. Tapi kalau bahas semen Padang,
Seperti biasa. Nggak, bro, kali ini. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu, Rin ini adalah juara 1 street comedy 5 kompetisi stand up Indonesia. Itu prestasi loh. Kau nonton stand up dari tahun berapa? Nggak ngikutin. Kok nggak ngikutin sih kau? Nggak ngikutin berarti. Kau sok-sokan ngerti stand up tapi dikasih tahu itu nggak ngerti. Gila anak ini memang. Jadi dia juara 1 street comedy, sekarang lagi merantau ke Jakarta. Setelah kita dengar tadi, ternyata dia tidak jauh beda dengan Arif Brata. Masuk ke lapangan, nggak bayar tiket. Arif Brata juga gitu. Tapi Arif Brata kan manjat tembok. Ini dia masuk, memang bener. Dulu kan gitu. Kalian pernah nggak sih di sini? Kalau di Medan juga gitu. Kalau anak kecil itu masuk stadion kan nggak bayar. Dia megang baju orang tua aja. Iya. Bang, masuk bang. Dia anggap anak gitu. Ya tapi nggak megang baju sendiri ya. Nggak megang baju sendiri yang bakal ketangkap. Kan bilangnya nih pegang baju nanti ya. Iya pegang baju. Gini dia. Pak, saya masuk ya pak. Pak, saya masuk. Itulah pentingnya edukasi. Iya kan? Itu tapi kau mulai bener-bener datang ke stadion itu SMA? SMA itu udah mulai, wah suka nih ngikutin terus. Ngikutin terus, Semen iya. Padang. Kalau main di kandang ya? Iya, kalau luar pernah nggak? Pernah away nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Miskin, Pak. Satu miskin, satu lagi yang ngomong cinta nggak pernah away. Aku, kalau yang namanya suka tuh betul-betul suka. Aku PSMS dulu, kandang nonton, tandang enggak sih memang. Sama juga kan berarti kan. Jauh. Tapi kalau dekat-dekat mungkin masih Jauh, ikut. mungkin kalau kayak enaknya di Pulau Jawa ini, Iya. kita kalau mau tandang bisa naik kereta, Iya. bisa naik bis dekat. Kalau di Sumatera agak capek memang, Bos. Lewat gunung itu, kita putar gunung dulu Nah, baru ini. kalau lah misalnya nggak ada duitnya, Semen Padang main lawan Persija atau PSMS main lawan Persija, naik bus dia. Iya. 3 hari 2 malam. Hah? Dia sampai sini, PSMS udah main kandang lagi. Kalau lama-lama kan. Kalau Semen Padang, siapa tim satu kotanya? Nggak ada. Ada, Oh PSP ada. Padang. Oh PSP Padang ya. PSP Padang. PSP Padang. Itu udah di mana PSP PSP Padang. Padang di mana nggak tahu sekarang. Liga 3. Liga 3. Aku sempat ngelawan PSP Padang juga dulu. Dulu. Semen Padang sempat ngelawan, PSP Padang sempat ngelawan. Dua-duanya kalah memang. Berarti memang Semen Padang jago di kandang. Iya. Bahkan di tahun 2009, nih faktanya 2009 Semen Padang itu lolos ke Liga 1 sebenarnya. Yang mana? 2009 pelatihnya Archen Yuri. Aku main di PSDS, Semen Padang waktu itu memang target untuk lolos ke babak selanjutnya. Kalian bayangin, aku main di kandang, kalah sama Semen Padang. Dapat penalti Semen Padang. Kok bisa? Bisa ya, bisa. Padahal kan kandangku. Kenapa bisa dapat penalti nggak diapa-apain nih? Tanda tanya dong. Tapi dulu nggak berani. Kalah kami di kandang lawan Semen Padang. Kalau memang bagus timnya ya kita mengakui ini timnya wow. Bagus sekali. Karena waktu itu pelatihnya asing Archen Yuri. Backnya Antonio Claudio, strikernya Marcio Sousa, gitu-gitu. Pemainnya bagus-bagus. Jadi wajar memang lolos. Gila Semen Padang nih, hati-hati. Tuh. Kayaknya lebih banyak kau yang tahu, Ki. Aku sebenarnya nggak tahu juga sih. Nah makanya, ku undang Rin ini untuk jadi host. Udah tanya aku aja Semen Padang. Iya, gimana Aku dulu? jelasin. Gimana perasaan kau waktu dapat penalti itu? Ada kesal atau apa gitu, Ki? Aku nggak ada masalah sama Semen Padang. Yang penting kalau ke Padang itu aku ke keripik Christine Hakim. Oleh-oleh pemain bola semua kalau ke Padang pasti bawa keripik Christine Hakim. Tanya aja, aku paham kali aku Padang nih betul. Mes pemain di Indarung. Iya, tahu. Betul. Iya, betul. Semen Padang memang nggak mau ngontrak aku dari dulu. Padahal paham betul aku Semen Padang. Sampai habis Kipernya karir. mungkin banyak kali dulu waktu itu. Kipernya bukan banyak. Iya. Kipernya bagus. Oh iya. Tapi kan nggak lucu. Inilah kesalahan tim-tim ini di Liga Indonesia. Ngontrak pemain bagus.
Coba cari yang lucu. Pasti laku. Karena itu kalau kiper lucu bisa ganggu konsentrasi striker juga kan. Betul. Iya kan? Lagi crossing tiba-tiba aku bilang, boleh minta tepuk tangannya yuk gitu. Tapi siapa pemain idolamu di Semen Padang? Sejauh ini. Ada dong pasti. Kalau Sekarang lokal, apa? Kalau lokal siapa? Aku mungkin taunya Irsyad Maulana. Irsyad Maulana. Tapi sekarang udah nggak di Semen Padang. Udah nggak di iya, Semen Padang iya. lagi. Ardiles kok nggak tahu? Tahu. Ardiles. Sekarang jadi Hengki pelatih Ardiles. dia. Oh, Hengki Ardiles jadi. Diangkat jadi pelatih. Oh, jadi pelatih di Semen Padang. Semen Padang. Tommy Ripka. Tommy Rifka juga nggak di Semen Padang juga. Dulu iya. Iya, orang sempat ribut kok sama aku. Iya. Makanya- Tommy Rifka. Aku Di kalau Lamongan nggak dulu ya? Hah? Dulu di Lamongan juga kan dia? Iya di Tommy Rifka, Lamongan, Tommy Ripka ribut sama aku, dicekek aku. Sama itu Ferdinand Sinaga. Oh iya. Sama siapa sih? Abdurrahman. Kan sempat Abdurrahman sempat main Semen Padang kan, Iya. back yang besar itu. Belakang. Dicekek kanan kiri aku. Wah, mau mati aku. Gara-gara Tommy Ripka. Tapi aku sama Padang berhubungan baik secara pertemanan. Iya lah. Itu Bener. kan mungkin di lapangan aja. Di kayak lapangan gitu. aja, di luar lapangan, wah pecah-pecah bro. Gak disorot media ya. Lebih aman. Tapi kok nggak pernah punya fans satu pemain idola? Kalau asing lah, asingnya. Ricardo Kakak paling. Kan Semen Padang anjing. Kau bilang tadi yang asing, maksudnya asing. Kau tadi bilang kalau pemain asing lah, Ricardo Kakak kan pemain asing, bukan pemain Padang dia itu. Kalau Kakak pemain Padang namanya Uni-Uni. Kakak ya, Uni ya. Ricardo Uni namanya. Ricardo Kakak. Ricardo Uni. Lucu juga ya. Rumah makan Uni, rumah makan Kakak. Bukan lah pemain asing di Semen Padang. Edu. Edu mana? Edu Juanda SMS bang. Bukan. Edu. Edward. Nelson. Hah? Rin, kau betul nih Rin. Marwahku ini Rin dipertaruhkan ini. Ada Edward namanya, Edward. Edward Wilson Junior. Iya. Oh iya, Edu, kan? iya betul. Ada itu Edward Junior itu, syutingnya Iya. kuat kali. Ya. Di syutingnya gawang kuku biarin. Kuat daripada patah boy nggak main bola aku. Pura-pura gini aja aku. Oh gitu. Bola kenceng banget. Atau biasanya kiper tuh kalau misalnya udah nggak siap tangkap nih, bola udah masuk gawang baru jatuh. Ya. Iya bener, aku ngelawan itu Wilson Junior itu, Edward Wilson Junior. Iya. Bener. Kuat kali syutingannya. Kalah kami 2-0 lawan Semen Padang. Nyetak gol dia. Kuat kali boy. Ku biarin. Tuh gitu aku. Ah gitu. Yang penting gerakan kan. Iya, ada refleks. Pelatih juga nengok dari sana. Wah kenceng tuh memang. Padahal aku takut. Gini kan lah boy. Masuk aku ke gawang. Ngobrol lagi. Tapi obrolan sudah kita akhiri saja nih. Soalnya sudah 30 menit belum bang. Udah berapa menit bang? 15? Ada nggak? Ada ya? Udah. Wah nggak nengok. Tidur dia sebenarnya. Ditanya berapa bang? Aduh lupa nih. Buat teman-teman semua yang ada di Indonesia. Khususnya Kota Padang. Di semua. Ya. Kota Padang itu provinsinya apa? Sumatera Barat. Oh, iya. Kita satu Sumatera. Sumatera. Saksikan stand up olahraga setiap hari Senin jam 10 malam di Jebret Media TV. Terima kasih banyak Riner Mana sudah hadir di sini. Tidak ada kan manfaatnya obrolan kita? Tidak ada ilmu yang kita berikan kepada mereka karena kita di sini hanya memberikan hiburan. Benar sekali. Sampai ketemu di stand up olahraga minggu depan. Stand up olahraga rap.